Dengan hati bersyukur saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Doa kami semoga selalu sehat untuk kita semua. Saya percaya hidup kita semakin diberkati Tuhan, khususnya kehidupan iman kita bersama dalam Kristus Yesus akan terus mengalami pembaharuan setiap hari sampai selamanya. Tentu dengan senang hati kami selalu menyambut semua yang berkenan hadir bergabung dalam mengikuti ibadah minggu kita hari ini, baik secara tatap muka maupun secara online live streaming. Kami sangat menghargai. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu menaikkan doa syukur dan permohonan kita atas firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang selalu memelihara kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, dan memberikan kekuatan dalam setiap pekerjaan kami. Dan hingga sampai pada saat ini kami bisa kembali dengan melakukan salah satu kehendak Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang bertugas, kami melakukan dengan kesempatan yang indah ini Bapa, dengan cara tatap muka maupun dengan cara online live streaming, dimanapun saudara-saudara kami, anak-anak berada. Tuhan yang selalu memelihara dan menguatkan mereka dalam mengikuti ibadah kami ini, agar hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan dengan memenuhi pengetahuan akan kebenaran. Kami yakin dan percaya dari awal, pertengahan hingga sampai berakhir, Tuhan pasti selalu menuntun kami dan menguatkan kami hingga sampai selesai. Terlebih secara khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, Bapak. Tuhan tolong berikan hikmat dan pengertian agar dapat berkata-kata dengan tidak bersalah di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu kami permuliakan dalam ibadah kami ini. Kami percaya Bapak atas berkat-Mu hari ini mengalir kepada kami tiap-tiap orang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami sampaikan kepada-Mu hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Saya akan membacakannya dan saudara-saudara boleh mengikutinya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Kolose. Kitab Kolose ayat 1. Kitab Kolose 1 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang baru kita baca pada hari ini, saya memberikan tema khotbah saya, yaitu hidup berbuah dalam segala kebaikan. Sekali lagi saya katakan tema khotbah saya hari ini yaitu hidup berbuah dalam segala kebaikan. Hal yang pertama sangat menarik kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara adalah bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah mengatakan bahwa inilah fokus perhatian khusus Paulus agar menjadi nyata dalam setiap pengalaman jemaat kudusnya Tuhan, sehingga ia terus-menerus membawakan hal ini dalam setiap doa. Bahwa apa yang telah Allah harapkan dari kehidupan jemaat Kolose, dan tentunya juga kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan, ialah agar hikmat dan pengertian yang benar sesuai kehendak Allah itu bisa menjadi lebih sempurna lagi dalam pengalaman kita bersama sebagai satu persekutuan yang kudus. Itu sebabnya Paulus selalu menekankan dalam setiap firman Tuhan yang ia sampaikan kepada jemaat-jemaatnya kudus Tuhan, bahwa yang mutlak harus terjadi dalam setiap pengalaman pribadi orang percaya ialah pengalaman menerima pengetahuan yang cocok dan relevan dengan kebenaran kasih karunia Allah, sehingga tampillah setiap perbuatan atau tindakan serta sikap hati yang dihasilkan sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kemajuan tubuhnya. Karena itulah maka menjadi sangat penting pemahaman kita tentang apa yang disebutkan dalam ayat 10 ini sebagai porsi atau bagian tanggung jawab yang harus akan menjadi nyata dalam kehidupan kita, orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga kita menyadari betapa pentingnya kita mengalami kemajuan dan perkembangan dalam ruang pengertian yang terbuka untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah perlu diwujudkan dalam setiap kehidupan kita. Maka pentinglah kita memahami dengan baik Bapak Ibu saudara-saudara bahwa fokus dari kehidupan kita ini ialah bukan terutama memikirkan diri kita sendiri, tetapi fokus melayani saudara kita yang lainnya, fokus melayani jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Kristus. Kita ingin melayani dengan motivasi yang kuat, tidaklah semata-mata karena ingin mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi kita untuk memajukan saudara-saudara kita yang lainnya. Hidup berbuah bagi Kristus adalah memikirkan kepentingan Kristus bagi kebaikan orang-orang lain. Dan untuk melakukan hal tersebut diperlukan pengorbanan yang tidak sedikit, saudara-saudara, dan fokus yang lebih kuat lagi.
Tentu karena kita bersedia menyikapinya dengan selalu bersandar pada kuasa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kita bersama. Itulah sebabnya kita dapat terang melangkah untuk mengerjakan setiap pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi karena Ia menghendaki kita hidup di dalamnya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mengerjakan setiap pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi karena Ia menghendaki kita hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua ialah bahwa Allah menghendaki supaya saudara-saudara dan saya dan kita semua harus mendasarkan fokus kita pada pengertian-pengertian yang tepat. Sebab pengertian yang keliru akan menghasilkan perbuatan yang keliru juga. Karena Allah ingin kita selalu tampil dengan buah-buah manis, kebaikan-kebaikan, maka kita harus fokus dan selalu mengawalinya dengan dibentuk dari pengertian-pengertian yang benar. Penyimpangan perilaku orang-orang percaya terjadi selalu itu disebabkan karena pengertiannya yang keliru terhadap kehendak Tuhan. Oleh sebab itu tugas kita pertama-tama ialah selalu memastikan bahwa pengertian-pengertian kita bukan hanya pada satu hal, tetapi harus banyak hal tentang apa yang Tuhan kehendaki harus berkembang terus. Oleh sebab kedua hal ini akan berjalan secara serentak atau bertalian serta mengikat dengan kuat sehingga menghasilkan buah-buah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu karena hal ini, yaitu berbuah untuk kebaikan-kebaikan yang lebih luas lagi, tidak terjadi secara sekaligus satu kali, melainkan sebuah proses yang terus-menerus diperbaharui dan berlangsung sepanjang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Maka menentukan pilihan-pilihan kita adalah kunci berhasil meraihnya. Sebelumnya pada khotbah saya di minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Allah menghendaki supaya kita memperhatikan ajakan-ajakannya, supaya berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan oleh daging. Karena itu tidak ada orang-orang kudusnya Tuhan secara otomatis dapat berbuah dalam berbagai macam kebaikan tanpa melalui sebuah proses bagaimana meraih pengertian dan pengetahuan yang selaras dengan kehendak Tuhan bagi kebaikan-kebaikan kita anggota tubuhnya. Saudara-saudara, hal yang ketiga ialah bahwa Allah menghendaki supaya kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Memahami hidup yang memberi atau menghasilkan buah di sini tidak bisa lepas dari konteks yang sebelumnya telah disampaikan di ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan,
Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Apa yang dimaksud firman Tuhan di ayat yang ke-6 ini, saudara-saudara? Artinya bahwa ketika kita menyampaikan Injil keselamatan, kasih karunia kepada orang lain yang mendengarnya, kebenaran Injil itu menghasilkan respon kabar baik di dalam hati setiap orang yang mendengar, dan terutama bagi mereka yang mempercayai. Ada terjadi sebuah kapasitas yang masuk ke dalam diri orang-orang yang telah mempercayai Injil keselamatan kasih karunia Allah. Dan kapasitas itu adalah kapasitas untuk berbuah bagi setiap pekerjaan baik yang Allah kehendaki terus berkembang. Karena dalam berita Injil keselamatan kasih karunia, kita bentangkan tentang pekerjaan Allah dalam Kristus Yesus yang sudah selesai menghapuskan segala dosa yang menghalangi manusia untuk berbuah bagi kemuliaan Allah. Semuanya penghalang tersebut yaitu kuasa-kuasa dosa dan maut telah selesai dituntaskan oleh kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga bagaimanapun kita yang percaya kepadanya pasti disanggupkan untuk berbuah bagi setiap pekerjaan baik yang Allah kehendaki. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan kita ini yang sungguh luar biasa, yang kasihnya begitu dalam. Dan Tuhan kita akan menyanggupkan kita untuk berbuah bagi setiap pekerjaan baik yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang bahwasanya hidup berbaik, berbuah dalam segala kebaikan itu adalah hidup yang sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita dalam melakukan pekerjaan baik tersebut. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran dari firman Tuhan ini adalah yaitu tentang hidup berbuah dalam segala kebaikan. Marilah kita terus meningkat pengertian kita lebih luas lagi tentang rahasia kebenaran Kristus. Inilah yang menjadi kesimpulan daripada firman kebenaran ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Marilah kita terus meningkatkan pengertian kita lebih luas lagi tentang rahasia kebenaran Kristus. Untuk itu, marilah kita baca firman Tuhan bersama-sama sebagai penutup firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus
Kitab 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah yang menjadi penutup dari pembelajaran firman Tuhan untuk kita semua saat ini. Atas perhatiannya dan kehadirannya buat semua saudara-saudara dimanapun berada yang ikut bergabung dengan kami dengan secara tatap muka maupun online live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu buat kami yang telah kami dengar bersama-sama, dan kami boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Kiranya firman-Mu ini Bapa dapat kami renungkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwasanya Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau mati dan bangkit untuk menghapus segala dosa kami dan menguruskan kami sekali untuk selama-lamanya. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan, bahwa kami tidak berhutang lagi, karena Tuhan telah membayar lunas dari segala hutang dosa kami. Oleh karena itu Bapa, dalam kehidupan kami, mulai hari ini, besok, dan untuk sampai selama-lamanya, Tuhan yang selalu menuntut kami, mengarahkan kami, hati dan pikiran kami, supaya hidup kami ini hidup untuk melayani Tuhan. Karena Tuhanlah yang kami andalkan dalam hidup ini. Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Tuhan menghendaki untuk melakukan apa yang diperkenankan oleh Tuhan, maka hidup kami ini akan hidup semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, firman-Mu yang sangat luar biasa buat kami, yang mengingatkan kami anak-anak kudus Bapa, supaya kami tetap melakukan pekerjaan Tuhan, menyampaikan berita kabar keselamatan kepada banyak orang. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan yang kami pergumulkan dalam hidup kami Bapa, supaya hidup kami semakin berbuah bagi setiap pekerjaan baik yang Allah kehendaki. Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh luar biasa, hidup kami ini hidup oleh karena kasih Tuhan, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang masih menghendaki kami hidup di dunia ini untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Tuhan tolong kami anak-anak dimanapun berada, supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan baik ini yang Tuhan titipkan kepada kami, untuk meneruskan berita kabar baik ini kepada banyak orang. Kami yang tidak percaya atas dorongan-dorongan dari saudara-saudara kami dan pemimpin-pemimpin kami dan pengurus-pengurus kami, tentunya kami semakin semangat di dalam berpelayanan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tentunya Bapa, kami juga memohon kepada-Mu supaya Tuhan tetap memberikan kesempatan, kenyamanan di dalam negara kami ini, supaya kami dapat beribadah dengan lebih leluasa tanpa ada hambatan dari sudut manapun. Karena kami rindu Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Karena kami telah Engkau selamatkan dari kuasa dosa.
Kami syukuri itu dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami anak-anak. Bapak yang baik, Bapak yang berdukasi, saudara-saudara kami dimanapun berada, yang tidak bisa ikut untuk melakukan kehendak Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau karena pekerjaan mereka. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan selalu, dan mengingatkan selalu untuk di hari akan datang boleh kembali untuk bertemu, berkumpul, memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak yang baik, Bapak yang berdukasi, saudara-saudara kami, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, dan sampai yang tua sekalipun, Tuhan tolong mereka berikan kesehatan, kekuatan juga menjalani hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang selalu menegur dan mengingatkan mereka supaya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang berdukasi, begitu juga saudara-saudara kami yang dalam sakit jasmani, Tuhan tolong Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Engkau berkati makanan, obat-obatan, dan para dokter yang menangani, agar mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Itulah permohonan kami Bapa, karena Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Ajaib, tidak ada mustahil bagi. Bapak yang baik, Bapak yang berdukasi, begitu juga saudara kami. Secara khusus Bapak yang kami kasih, Bapak James Maremar, saat ini masih berbaring lemah di dalam rumah sakit, di tempat tidurnya. Tuhan tolong atas jamahan tangan-Mu yang menyembuhkan penyakitnya, mengangkat penyakit dari dalam tubuhnya, agar dia boleh merasakan dan menikmati hidup dalam Tuhan, agar dia boleh melakukan pekerjaannya sebagai mana dia sebelum dia mengalami sakit jasmani. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Itulah iman kami kepada-Mu. Engkau berkati obat-obatan minuman yang disampaikan oleh para dokter, dan dokternya juga Tuhan tolong Engkau berkati supaya dia menangani dengan serius, agar Bapak yang kami kasih ini dapat sembuh dari penyakitnya. Terima kasih Bapak. Masih banyak hal yang kami gumuli di dalam hidup, khususnya dalam keluarga kami juga, supaya Engkau tetap menguatkan kami, agar kami tetap untuk bersukacita selalu dan semangat untuk melayani-Mu dan memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Begitu juga dengan anak kami ini. Tuhan tolong dia berkati, berikan kesehatan, kekuatan juga, agar dia tetap menyerahkan hati, hidupnya dipimpin oleh Tuhan, agar hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya mengarahkan kepada-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu. Apapun yang kami gumuli dalam hidup ini, semua anak-anak kudus dimanapun berada, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah Bapak, Tuhan Yesus Kristus, doa dan segala ucapan syukur dan segala permohonan kami sampaikan kepada-Mu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini telah selesai. Atas kehadirannya Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.